Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi teman-teman semua ya. Kemarin kita sudah belajar sampai timer di pemrograman PLC. Fungsinya timer mungkin teman-teman perlu ketahui ya. Kemarin ketika koilnya aktif, kontaknya belum aktif. Kapan kontaknya aktif? Ketika timernya sudah terpenuhi. Nah, untuk pertemuan ini kita upgrade pengetahuan lagi ya tentang fungsi yang ada di PLC juga dan sering dipakai namanya counter ya. Fungsi dasarnya counter. Jadi fungsi counter ini adalah ketika nilai counternya itu terpenuhi atau nilai hitungnya itu terpenuhi, maka kontaknya aktif. Jadi dia harus ada beberapa kali step gitu ya. 1, 2, 3, 4. Jadi tombol buttonnya itu kita tekan selama 5 kali misalnya. Kalau nilai counternya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sudah ditekan selama 5 kali, maka kontak dari counter itu aktif. Seperti itu. Paham ya sampai situ ya? Jadi misalnya untuk menghitung buah apel misalnya atau semangka. Jadi kalau misalnya sudah 10 kali terhitung, maka konvernya jalan agar kardusnya bisa ke stasiun berikutnya gitu ya. Nah, itu bisa menggunakan fungsi counter. Walaupun untuk menghitung nanti ya banyak fungsi-fungsi yang lain. Cuman yang paling gampang ya pakai counter. Itu ya. Nah, secara pengertian kayak gini untuk menghitung nilai counter yang sudah kita setting. Fungsinya pakai coil juga ya, pakai coil ya. Sama ya timer tadi. Jadi bukan function ya, tapi coil. Jadi kalau di program PLC itu ada aplikasi ya dia function. Nah, ini coil dan biasanya di PLC-PLC lain tuh timer, counter itu pakainya function. Oke. Contohnya ini. Misalnya saya mau mengcounting sebuah nilai 10 ya. Jadi ini ada buttonnya di sini. Ketika saya tekan selama 10 kali, maka C0 ini kontak dari counter akan mengaktifkan Y0. Lalu ketika saya tekan terus, gimana? Apakah dia akan menambah 12? Tidak ya, karena kita sudah membatasi nilai maksimalnya 10. Jadi dia akan aktif terus nih. Tidak penambahan, akan aktif terus. Kapan nilainya ini akan berubah gitu ya, atau menjadi reset atau menjadi 0 lagi atau menjadi 10 lagi ke kondisi awal, kita butuh button tambahan yang berguna untuk mereset nilai dari channel seperti itu. Atau biasanya gunanya X1 ya, misalnya button reset channel. Maka nilai dari K10 ini, nilai dari counter ini kan kembali ke kondisi awal gitu ya. Atau misalnya meresetnya dari output C0 ya boleh-boleh saja. Misalnya udah 10, dia reset lagi. Dia udah 10 reset lagi ya boleh-boleh saja. Tergantung teman nanti logikanya bagaimana. Gitu ya. Nah, prinsipnya sama kayak timer, yang membedakan ya tadi cara kerjanya. Oke, kalau counter ya deskripsinya seperti ini ya. Jadi kalau misalnya di timer itu menggunakan T0, kalau di counter C0. C0 itu ya merupakan perintah counter ya, dan 0 ini adalah value-nya dari counter. Kalau C0 berarti counter ke 0, kalau 1 counter 1 sampai seterusnya. Dan kelima adalah merupakan value dari nilai counter seperti itu. Jadi ini 5 kali, jika sudah 5 kali tercounting coilnya, maka output atau kontak dari coil counter ini aktif. Oke, kemudian untuk mereset menggunakan fungsi reset. Paham ya? Sampai sini ya. Nah, caranya seperti apa? Contohnya seperti ini. Ya, misalnya kita coba lihat.
kunci Xbox, Xbox, lalu kita pilih new FX5U CPU ya. Oke. Dan kita perlu tambahkan lagi ya. Tambahkan apa? Label dari device-nya. Oke, misalnya di sini PB counting misalnya contoh aja. Kemudian yang PB2-nya ini reset VJ0 ya, dan channel counternya. Lagi insert ya. Kemudian program sederhana. Info X0 ya. X5 dan X5 X0 kemudian F7 C0 ke 5 misalnya. Oke, kemudian kita insert lagi ya. Kemudian di sini C0 outputnya misalnya Y0. Kemudian di sini untuk resetnya. Satu reset RST C0. Itu juga view dulu ya. View dulu. Comment display. Provide. Dan kita coba simulasi. Sorry. Oke. Small. Kemudian ini yang satu. Ini 0. Dan juga penting buat refine. Nah, nilai counternya satu. Karena kita tadi ada sekali sinyal. Dan kita coba sampai 5 ya. Kita divide lagi 2 ya. Dan divide lagi 3. Divide lagi 4 ya. Divide lagi. Nah, 5. Ketika sudah 5, channel ini aktif ya. Mengaktifkan Y0. Maka Y0-nya true kan ya. Kemudian saya debug lagi. Tetap true. Saya coba lagi. Masih true ya. Dan nilai nggak bertambah. Karena kita batasi 5 tadi. Itu. Dia akan true terus kalau nilainya 5
selagi dia ada perintah yang membuat nilai counter ini enggak jadi 5 gitu ya. Misalnya 4, 3, 2, 1 atau bahkan 0, ya dia akan kembali ke false. Caranya ini kita aktifkan yang memory reset ini. Ya, dengan itu maka kembali ke nilai 0 seperti itu. Dan kita mainkan lagi yang pentingnya maka akan terus berulang siklus. Oke, mungkin itu ya pertemuan terkait dengan counter ya. Terima kasih pada teman-teman dan paham ya bagaimana counter bekerja di PLC. Saya akhiri, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.